Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia kiranya menyertai saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, untuk sore ini kita akan disapa firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Saya mencoba membagi ayat itu dalam 3 bagian. Pertama ayat 17 sampai ayat 19. Di sana diperlihatkan gambaran hidup orang yang sia-sia. Siapa yang dimaksud oleh firman Tuhan orang yang hidupnya sia-sia? Mereka adalah warga jemaat yang ada di Efesus yang tidak berada dalam terang Kristus, yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Kristus sebagaimana yang telah mereka pernah dengarkan. Mereka dikatakan firman Tuhan adalah memiliki pikiran yang sia-sia. Mereka adalah hidup yang sia-sia. Mereka memiliki perasaan yang tumpul, dan hidup mereka senantiasa diserahkan di bawah kuasa daripada hawa nafsu mereka sendiri. Mengapa demikian? Latar belakangnya ternyata di jemaat Efesus masih banyak orang yang terpengaruh dengan gaya hidup dari agama sebelumnya. Mereka masih melakukan seks bebas. Seks bebas di tempat tertentu yang merupakan simbol daripada kesuburan. Mereka disebut biasanya orang yang percaya kepada Dewi Artemis atau Dewi Diana, yang lazim disebut Dewi Kesuburan. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 membedakan antara orang yang hidupnya dulu masih dalam kegelapan dan sekarang sudah masuk dalam terang pengajaran firman Tuhan, adalah orang yang harus memiliki konsistensi kehidupan di mana mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus meski hidupnya menjauhkan percabulan, meski mereka menghilangkan sikap-sikap yang mau berbohong, yang suka marah, mereka meski mau bekerja keras, bekerja, dan mereka mau menghilangkan pembicaraan kotor dan pikiran kotor, dan mereka meski hidup beramah tamah kepada banyak orang. Itu diperlihatkan oleh firman Tuhan mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Sebagai konsistensi kehidupan orang yang percaya, kehidupan yang bukan lagi seperti hidup yang lama dulu, yang sudah masuk dalam terang Kristus pada kesempatan ini. Sementara saudara-saudara, hidup orang-orang yang masih dalam kehidupan yang lama namun menjadi anggota gereja, mereka masih saja hidup dalam kebiasaan percabulan, menfitnah, bicara kotor, masih mau mencuri, mengambil milik orang lain, masih mau hidup glamour dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya kamu sudah hidup dalam Kristus, bukan lagi hidup dalam gelap. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwasanya orang-orang yang masih dalam hidup kesia-siaan itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara, saya, dan kita semua yang percaya dalam Kristus Yesus, yang masuk dari pintu gereja dalam gereja, yang memuji memuliakan Tuhan, yang mengaku dirinya sebagai gereja, adalah orang yang sudah hidup dalam terang Kristus, dalam hidup yang sudah hidup dalam pola baru. Saudara dan saya sangat potensial dipakai oleh Tuhan menjadi tokoh penyejuk dari kalbu di antara sesama kita di tengah-tengah dunia ini.
Manakala ada mungkin di perkantoran, di tempat kerja, di rumah ketegangan-ketegangan yang lain, saudara diharapkan memainkan perannya sebagai orang yang sudah hidup baru dalam Kristus, yang senantiasa hidup beramah tamah, yang senantiasa tidak mau hidup dengan bermalas-malasan, tapi bekerja, berjuang dan berjuang. Pada saat itulah Tuhan akan memberkati sehingga jiwa kita disegarkan karena memperoleh hasil yang maksimal. Pada saat itulah kalbu saudara, kalbu saya disegarkan karena semua kehidupan orang yang sudah berada dalam tangan Kristus akan memperlihatkan sukacita. Sukacita adalah merupakan awal dari kesegaran kalbu. Firman Tuhan yang singkat ini saudara-saudara menginspirasi saudara kita semua untuk hidup di bawah terang firman Tuhan sehingga menjadi sungguh-sungguh pionir-pionir, pelaku-pelaku, sumber hikmat, sumber kesegaran kalbu dimanapun saudara dan saya berada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menasihati kami agar kami meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup senantiasa di bawah terang pengajaran firman Tuhan, firman yang kekal, yang berdaulat untuk hati dan pikiran kami, yang berdaulat mengubah kehidupan kami, membawa kami menjadi manusia yang bertanggung jawab atas iman percaya kami. Biarlah kami Engkau pakai menjadi tokoh-tokoh, pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyejukkan kalbu, jiwa pikiran orang yang berrelasi dengan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.